Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helianur. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari ekonomi manajerial. Teknik optimasi. Optimalisasi mengacu pada proses menemukan solusi yang paling menguntungkan atau optimal di antara berbagai alternatif yang memungkinkan. Optimalisasi melibatkan pemaksimalan atau peminimalan fungsi tujuan sambil mematuhi batasan yang ditentukan. Fungsi tujuan mewakili tujuan atau hasil yang diinginkan, dan batasan menentukan batasan atau pembatasan pada proses pengambilan keputusan. Jenis-jenis optimasi itu ada dua, yang ada maksimalisasi. Maksimalisasi melibatkan pencarian nilai atau hasil tertinggi yang memungkinkan dari suatu fungsi objektif. Maksimalisasi bertujuan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan dalam batasan yang diberikan. Yang kedua ada minimalisasi. Minimalisasi bertujuan untuk menemukan nilai atau hasil serendah mungkin dari suatu fungsi objektif. Fokusnya adalah pada pengurangan biaya, meminimalisasi pemborosan, atau minimalisasi dampak negatif. Teknik optimasi. Yang pertama, pemrograman matematika. Teknik yang menggunakan model matematika untuk mengoptimalkan keputusan. Teknik ini melibatkan perumusan fungsi objektif dan kendala sebagai persamaan matematika, dan penggunaan algoritma untuk menemukan solusi yang optimal. Yang kedua ada analisis marginal. Meneliti perubahan tambahan dalam biaya manfaat atau hasil yang diakibatkan oleh penyesuaian kecil dalam variabel keputusan dengan membandingkan biaya dan manfaat marginal. Manajer dapat menentukan tingkat optimal suatu variabel yang memaksimalkan manfaat bersih. Yang ketiga, pemrograman dinamis. Digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan yang melibatkan pengambilan keputusan berurutan dari waktu ke waktu. Pemrograman ini memecah masalah yang rumit menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola, serta menentukan jalur keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan interaksi antara keputusan dan konsekuensinya. Teori permintaan. Permintaan adalah keinginan membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode yang tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga dari barang atau jasa. Yang kedua pendapatan konsumen. Yang ketiga selera konsumen. Yang keempat harga dari barang atau jasa yang berkaitan. Yang kelima ekspektasi konsumen. Dan keenam banyaknya konsumen potensial. Fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar akan sebuah produk menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Dari berbagai variabel penentu permintaan itu dapat digolongkan menjadi variabel strategis, variabel konsumen, variabel pesaing, dan variabel lainnya. Teori penawaran. Teori penawaran adalah suatu konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Secara umum, teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin besar jumlah barang yang akan ditawarkan. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan ekspektasi pasar. Kurva penawaran biasanya digambarkan sebagai garis naik menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran biaya produksi. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap, biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah output seperti sewa dan gaji tetap. Biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan jumlah output seperti bahan baku dan upah pekerja per jam. Yang ketiga biaya total, jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama ada waktu. Semakin lama waktu yang tersedia bagi produsen untuk menyesuaikan penawaran, semakin elastis penawaran. Yang kedua, kapasitas produksi. Jika produsen memiliki kapasitas yang fleksibel, penawaran cenderung lebih elastis. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku mudah didapat, produsen lebih mudah menambah produksi ketika harga naik. Elastisitas permintaan.
Mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu produk terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya. Pemahaman tentang elastisitas permintaan sangat penting untuk bisnis dalam menentukan strategi harga yang tepat dan memaksimalkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan substitusi. Semakin banyak substitusi yang tersedia, semakin elastis permintaan. Contohnya, permintaan terhadap kopi akan lebih elastis dibandingkan dengan garam karena kopi banyak memiliki banyak substitusi seperti teh atau lainnya. Yang kedua, ada proporsi pendapatan. Semakin besar proporsi pendapatan yang dikeluarkan untuk membeli suatu produk, semakin elastis permintaan. Contohnya, permintaan terhadap mobil cenderung lebih elastis dibandingkan dengan permintaan terhadap garam. Yang ketiga, ada kebutuhan. Permintaan terhadap barang kebutuhan pokok cenderung kurang elastis dibandingkan dengan barang yang bersifat mewah. Misalnya, permintaan terhadap beras akan lebih tidak elastis dibandingkan dengan permintaan terhadap mobil mewah. Yang keempat, ada waktu. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis dibandingkan dengan jangka pendek. Ini karena konsumen memiliki lebih banyak waktu untuk mencari alternatif atau menyesuaikan pola konsumsi mereka. Teori produksi. Teori produksi adalah ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi yaitu bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. Yang kedua, bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. Faktor produksi. Faktor produksi utama adalah diantaranya tenaga kerja, sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi, modal, alat, mesin, dan infrastruktur yang digunakan, sumber daya alam, bahan mentah yang digunakan dalam produksi, kewirausahaan, kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi. Teori biaya. Teori biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang yang berwujud kas atau setara kas untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang bagi pengguna biaya tersebut. Pusat biaya. Menurut Supriyono, dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen, didefinisikan bahwa pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban atas suatu unit organisasi dalam suatu organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat biaya penunjang. Pusat biaya penunjang merupakan unit-unit yang tidak langsung menghasilkan produk rumah sakit seperti pimpinan atau direksi, tata usaha, unit pemeliharaan, laundry, unit gizi, dan sebagainya. Pusat biaya produksi. Pusat biaya produksi merupakan unit di mana produk pelayanan rumah sakit langsung diterima oleh konsumen atau pasien, sehingga hasilnya merupakan pendapatan rumah sakit seperti laboratorium, radiologi, poliklinik rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat inap, unit pelayanan persalinan, dan sebagainya. Struktur pasar dan strategi persaingan. Konsep biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang yang berwujud kas atau setara kas untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang bagi pengguna biaya tersebut. Struktur pasar. Struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar, mulai dari jumlah pembeli, penjualnya, keadaan produk, sampai rintangan sebuah pasar. Kaitannya erat dengan jumlah dan ukuran distribusi perusahaan ke dalam pasar. Struktur pasar mencerminkan bagaimana perusahaan dan individu bersaing satu sama lain dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama ada struktur pasar monopoli. Seperti namanya, struktur pasar monopoli adalah struktur yang berisikan pengusaha tunggal tanpa pesaing. Struktur di pasar ini memiliki barang substitusi tidak sempurna dengan harga bertahan. Permintaan tidak turun meski harga produk lain akan menurun di pasar ini. Yang kedua, struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah pasar yang membebaskan pesertanya untuk masuk atau keluar pasar. Ada yang namanya keterbukaan informasi terkait kekuatan pasar serta barang dagangan. Tidak boleh adanya monopoli di dalamnya.
Yang ketiga, struktur pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar persaingan monopolistik adalah merupakan gabungan persaingan pasar sempurna dan monopoli. Perusahaan diberikan keluasan untuk masuk dan keluar pasar. Di dalam struktur ini, barang yang dihasilkan juga tergolong beragam, bukanlah satu jenis. Jenis-jenis struktur pasar. Struktur pasar oligopoli. Struktur pasar oligopoli memiliki jumlah penjual dengan barang substitusi yang sangat sedikit. Untuk kurva permintaan yang berlaku, memiliki elastisitas silang tinggi. Jumlah perusahaan yang bergerak di jenis pasar ini memang sedikit. Yang terakhir adalah pasar tradisional. Pasar tradisional adalah suatu pasar yang dibangun serta dikelola pemerintah setempat. Bisa dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, ada juga yang dikelola oleh swasta. Untuk berperan pihak swasta biasanya masuk ke ranah kerjasama. Strategi persaingan. Strategi bersaing merupakan suatu pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif, di mana target konsumen mereka. Dengan menyusun strategi bersaing yang efektif akan membantu perusahaan dalam mengembangkan, meningkatkan, dan memanfaatkan satu atau lebih keunggulan bersaing. Penentu dan penetapan harga adalah proses menentukan harga jual suatu produk atau jasa. Penetapan harga ini biasanya didasarkan pada beberapa faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Harga biasanya ditetapkan agar perusahaan dapat menutupi biaya ini dan mendapatkan laba atau keuntungan. Tujuan perusahaan mungkin menetapkan harga untuk mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan pangsa pasar, mendapatkan keuntungan maksimal, atau memaksimalkan volume penjualan. Penentu dan penetapan harga. Permintaan pasar. Perusahaan akan mempertimbangkan seberapa besar permintaan konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Jika permintaan tinggi, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Persaingan. Harga yang ditetapkan oleh pesaing juga mempengaruhi harga produk atau jasa. Perusahaan harus menetapkan harga yang kompetitif agar tetap menarik bagi konsumen. Nilai yang dirasakan konsumen. Perusahaan mungkin menetapkan harga berdasarkan seberapa besar nilai yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Teori utilitas dan analisis risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan potensi risiko atau ancaman terhadap organisasi atau individu. Proses ini melibatkan evaluasi kemungkinan dan dampak potensial berbagai risiko dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Tujuan dan manfaat teori utilitas dan analisis risiko. Teori utilitas dan analisis risiko merupakan konsep dasar dalam pengambilan keputusan dan ekonomi. Teori ini melibatkan evaluasi potensi hasil dari suatu keputusan dan menilai tingkat risiko yang terkait dengan setiap hasil. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat manajerial yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strength, weakness, opportunities, dan threats yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam konteks ekonomi manajerial, analisis ini membantu manajer dalam memahami posisi perusahaan di pasar, merumuskan strategi yang efektif, dan mengambil keputusan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis. Komponen-komponen SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Faktor internal yang memberi keuntungan kompetitif seperti sumber daya, keahlian, dan reputasi. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Aspek internal yang dapat menghambat kinerja seperti keterbatasan sumber daya, proses yang tidak efisien, atau kurangnya inovasi. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan seperti tren pasar, teknologi baru, atau perubahan kebijakan yang menguntungkan. Yang keempat ada threats atau ancaman. Faktor eksternal yang dapat merugikan perusahaan seperti persaingan yang intens, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ya, itu saja
presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.